Bab 2803. Kombinasi api bumi. Ketika mengatakan ini, ekspresi Daddy Fu agak semangat. Kenapa kultivator sekarang bisa berlatih teknik zaman dahulu? Mengapa pelatihan obat sekarang bisa buat resep obat zaman kuno? Hanya barang dewa saja tidak ada yang bisa mempraktikkannya. Master pemurnian alat lainnya tidak peduli, tapi aku tidak bisa terima. Aku sudah sumpah akan gunakan kehidupan ini untuk menemukan alasan sebenarnya. Dan hari ini, aku sudah menemukan salah satu alasannya. Mata Daddy Fu dipenuhi dengan cahaya yang semangat. Pada saat ini ekspresi kedua murid itu penuh dengan rasa hormat, mereka mengagumi cita-cita Master Guru. Di sini, Eric Kin mengangkat alisnya. Iya, di sini, atau di bawah tanah. Daddy Fu menginjak tanah di bawah kakinya. Maksud senior adalah api bumi. Hati Eric Kin tiba-tiba tergerak. Iya, semua bahan pemurnian alat sudah ada. Master pemurnian alat juga tidak lebih lemah dari zaman kuno. Aku juga punya energi abadi, perbedaan terbesar adalah api. Dengan kata lain adalah perpaduan api bumi, kata Daddy Fu dengan takjub. Mata Eric Kin bersinar-sinar karena terkejut. Aku pernah melihat beberapa pandangan dunia sekarang tentang pemurnian alat di buku-buku kuno. Semakin murni api bumi, maka efeknya semakin baik. Ini adalah konsensus dari banyak ahli pemurnian alat. Dan pandangan Daddy Fu benar-benar terbalik. Partai Hengshan sendiri memiliki sebuah api bumi di bawah tanah. Di sisi timur dan selatan bagian bawah dua sekte terdapat api bumi juga, kata Daddy Fu. Tiga jenis api tanah memiliki atribut dan kualitas yang berbeda, tetapi menurut dugaanku, jika ketiga api bumi bertemu di posisi ini dengan metode rahasiaku, dapat mengembun menjadi api yang melampaui api bumi biasa. Dengan kata lain berarti api di sini jauh lebih kuat daripada biasanya. Api bumi ini 10 kali lipat lebih kuat. Daddy Fu berkata dengan percaya diri. Eric Kin mengerutkan kening. Kata-kata Daddy Fu benar-benar luar biasa. Dia terlalu terkejut atau sedikit tidak percaya. Aku tiba-tiba bilang demikian, teman seiman Kin mungkin tidak percaya, tapi jika kamu bisa buat para penjaga itu tidak mengetahuinya, aku bisa diam-diam melakukan eksperimen, kamu akan paham. Ketika melihat ekspresi Eric Kin, Daddy Fu berkata sambil tersenyum. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, ada terlalu banyak orang yang tidak bisa dipercaya, tetapi dirinya juga telah mencoba lebih dari 1000 kali, dia yakin tidak akan salah. Bisa. Eric Kin menganggukkan kepala, jari-jarinya menggambar sebuah pola dewa di udara, kemudian memasuki formasi di sekitarnya. Jika Daddy Fu benar-benar bisa melakukannya, maka daratan dunia dewa akan terjadi perubahan yang menggemparkan. Di pintu masuk rumah harta karun, seorang lelaki tua yang bertugas menjaga tempat ini tiba-tiba merasakan tirai tipis di sekelilingnya bergetar. Dia membuka matanya, terus mengamati sekeliling dan tidak menemukan adanya gerakan lain. Dia menggelengkan kepalanya lagi dan menutup matanya untuk bermeditasi lagi. Selanjutnya, Daddy Fu yang berada di depan Eric Kin mengeluarkan sebuah harta aneh dan meletakkannya di atas tanah. Dia mengeluarkan beberapa jurus roh dan mengaktifkan beberapa harta karun ini. Setelah itu, Eric Kin merasakan gumpalan api di bawah tanah sedang mengguncang. Api bumi ini dibagi menjadi 3 arah, seperti yang dikatakan Daddy Fu. Bom. Di depan beberapa orang ini, sebuah gumpalan api bumi 3 warna naik di atas harta karun dan memancarkan aura panas yang kuat. Ini adalah api. Mata Eric Kin tiba-tiba bergerak, dia tidak mengerti tentang api bumi, tetapi dia mengetahui tentang api suci. Pada saat ini, api kental Daddy Fu tidak hanya mencapai tingkat api suci, tetapi juga menyatu dengan api suci. Meskipun api ini merupakan kombinasi dari 3 jenis api bumi, tetapi Eric Kin merasakan harmonis dan seimbang satu sama lain.
Dibandingkan dengan lembah ombak besi, api yang dikuasai Reino Hong memang 10 kali lipat lebih kuat. Kata-kata Daddy Fu mungkin benar. Tak salahlah, kali ini aku sudah pasti benar. Pada saat inilah, 3 jenis api bumi harus seimbang dan sempurna. Daddy Fu sambil tersenyum. Senior, aku sudah ngerti kamu minta aku lakukan apa. Eric Kin tiba-tiba berkata dengan tersenyum. Ya, aku ingin coba kekuatan api ini secara menyeluruh di sini, bukan untuk membuat gugusan api, tapi untuk menyelesaikan pemurnian alat yang sesungguhnya. Daddy Fu menganggukkan kepala dan berkata, api bumi adalah langkah pertama yang aku lakukan untuk membuat barang dewa yang sebenarnya, aku harus yakin 100%. Jadi, nanti gerakannya pasti sangat besar, ini di Partai Henshan dan berada di dalam rumah harta karun. Pihak tersebut tidak akan membiarkan kamu berada di sini dengan tenang, kata Eric Kin. Yang harus dilakukan Junior adalah ketika kamu sedang melakukan pemurnian alat tidak diganggu oleh orang-orang ini, lebih baik tidak ada yang mengetahuinya. Iya, Partai Henshan ini hanya sekte kecil jadi mudah ditangani, tapi dia didukung oleh sekte beruang darah. Sekte beruang darah mengabadikan seorang imam Taoisme, mampu menalar rahasia. Aku khawatir jika terlalu bising di sini akan menarik perhatian orang tua ini untuk memata-matai dan melibatkan lembah ombak besi. Daddy Fu berkata dan menghelakan nafas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan senior? Jika semuanya berjalan dengan lancar berarti waktu pembakaran 1 dupa. Tapi teman seiman Kin, masalah ini tidak perlu terburu-buru, kita pergi dulu, kamu pikir baik-baik. Eric Kin menganggukkan kepala. Tidak boleh musnahkan Partai Henshan, tetapi harus membuat seluruh orang dari sekte tidak bisa mengganggu Daddy Fu, bahkan tidak dapat merasakan gerakan di dalam rumah harta karun. Hal ini memang agak sulit. Gerakan pemurnian alat sangat besar, terutama pada saat memurnikan harta karun kelas atas, walaupun formasinya tersembunyi, tetapi bukan maha kuasa. Apalagi di luar sini ada formasi, di dalam rumah harta karun ada pendekar fase penilaian yang sedang menjaga, agak jauh lagi ada puluhan kultivator fase penilaian. Bagaimanapun, tingkat kesulitan misi ini setinggi langit. Tak heran jika Daddy Fu bersedia membantunya untuk memperbaiki kedua barang dewa tersebut, hal ini memang tidak mudah dilakukan. Meninggalkan sebuah formasi di dalam rumah harta karun, Eric Kin mereka kembali ke Gunung Tandus lagi. Senior, kasih aku waktu 2 hari, kalian bisa mulai siapkan bahan-bahan lain. Kembali ke pinggiran, Eric Kin berpikir keras. Master Surgawi Fu mulai melakukan berbagai persiapan untuk pemurnian alat. Duduk bersila di atas gunung tandus, Eric Kin terus berpikir. Bunuh pasti tidak mungkin, sekte beruang darah dapat merasakannya. Jika semua orang telah mati, sekte beruang darah tidak akan rela, tapi untuk memberikan penjelasan kepada sekte lain yang bergantung padanya, dia harus temukan pelakunya. Jika gunakan pil racun, pihak tersebut adalah kultivator sekte, setiap kultivator itu berlatih sendiri, jadi harus meracuni satu persatu, jika terjadi sesuatu sangatlah ribet. Jika untuk menutupi formasi besar itu tidak akan berhasil. Jarak pendekar tua di rumah harta karun itu terlalu dekat, sama sekali tidak bisa lepas. Setelah memikirkan beberapa metode, Eric Kin sendiri bahkan merasa bahwa hal itu sulit dilakukan. Ketika merasa tidak mudah menemukan solusi, Eric Kin langsung memasuki ruang pemurnian obat, menggunakan kecepatan aliran waktu yang berbeda untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk berpikir. Beberapa hari kemudian, meskipun Eric Kin telah memiliki beberapa ide, tetapi dia merasa tidak terlalu aman dan masih ragu-ragu. Pada saat ini matanya memerah, seluruh tubuhnya tampak sedikit lelah. Eric Kin selalu merasa bahwa dia sepertinya telah melewatkan beberapa ide dan bertemu jalan buntu, tetapi untuk saat ini dia tidak dapat mengingat ada hal apa yang salah. Hei,
Kalian yang selalu gunakan akal untuk jebak orang, setiap hari ingin melakukan sesuatu secara diam-diam, sungguh melelahkan. Ketika melihat Eric Kin sedang berpikir, Iblis Fu tampak lelah. Dia tidak tahun kemudian mengatakan demikian. Bersambung.